Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iren Rosalina Amalia dan rekan saya Alifah Nur Fadila. Kami dari Universitas Bengkulu. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi Sistem persamaan linear dua variabel dan pertidaksamaan linear dua variabel. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi sistem persamaan linear dua variabel. Adapun tujuan pembelajarannya bisa teman-teman lihat. Pada suatu hari, Iren dan Edo mencari tukang sayur untuk membeli sayur. Sesampai di tukang sayur, Iren membeli 4 ikat sayur sawi dan 2 buah wortel seharga 13.000, sedangkan si Edo membeli 3 ikat sayur sawi dan 1 buah wortel seharga 9.000. Saat ingin membayar, si Edo dan Iren bertemu dengan si Alifah yang membeli 5 ikat sayur sawi dan 1 buah wortel. Namun si Alifah ini bingung berapa banyak uang yang harus dibayarkannya. Tahukah teman-teman bahwa contoh kasus di atas termasuk salah satu modul matematika, yaitu bisa kita selesaikan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Apakah teman-teman tahu apa itu sistem persamaan linear dua variabel? Ya, benar sekali. Sistem persamaan linear dua variabel adalah dua buah persamaan linear dua variabel yang saling berhubungan dan memiliki satu penyelesaian. Bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel adalah AX ditambah BY sama dengan CPX ditambah QY sama dengan R, di mana A, B, P, Q disebut koefisien, X, Y disebut variabel, C, dan R disebut konstanta. Nah, ada 4 cara untuk menentukan metode SPLDP ini, yaitu ada metode substitusi, eliminasi, grafik, dan campuran. Nah, pada contoh kasus yang di atas, yaitu termasuk penerapan dari SPLDP ini ya. Jadi, tadi itu sawi kita misalkan dengan X, yaitu seharga 1 ikat sawi, dan wortel kita misalkan dengan Y, harga 1 buah wortel. Iren tadi membeli 4 ikat sayur sawi dan 2 buah wortel seharga 13.000, maka 4X ditambah 2Y sama dengan 13.000. Sedangkan si Edo membeli 3 ikat sayur sawi dan sebuah wortel seharga 9.000. Maka 3X tambah Y sama dengan 9.000. Jadi modul matematikanya 4X tambah 2Y sama dengan 13.000, 3X tambah Y sama dengan 9.000. Kita gunakan metode yang pertama, yaitu metode substitusi. 4X ditambah 2Y sama dengan 13.000, 3X ditambah Y sama dengan 9.000. Kita misalkan ya, ini persamaan 1 dan ini persamaan 2. Kita substitusikan misal ke persamaan yang pertama dulu ya. 4X ditambah 2Y sama dengan 13.000. 4X sama dengan 13.000 dikurang 2Y. X sama dengan 13.000 dikurang 2Y bagi 4. Sehingga kita dapatkan kan nilai permisalan X-nya 13.000 min 2Y per 4. Kita masukkan ke persamaan yang kedua, yaitu 3X tambah Y sama dengan 9.000. Kita ganti nilai X-nya dengan 13.000 min 2Y bagi 4. Maka 3 kali 13.000 di min 2 per 4 ditambah Y sama dengan 9.000. 39.000 min 6Y per 4 ditambah Y sama dengan 9.000. Kita samakan penyebutnya agar Y-nya nih bisa kita kurangkan ya. Maka 39.000 min 6Y ditambah 4Y per 4 sama dengan 9.000. Didapatkan 39.000 min 2Y. 4 dikali 9.000, maka 9.000 kali 4 ya. Ini 9 kali 4, 36.000, 39.000 pindah ruas, jadi negatif ya, jadi min 39.000. Min 2Y sama dengan 36.000 dikurang 39.000, maka Y sama dengan min 3.000 dibagi min 2, Y sama dengan 1.500. Maka kita dapatkan kan nilai Y-nya 1.500. Setelah dapat nilai Y, kita substitusikan ke salah satu persamaan, yaitu persamaan 1 atau persamaan 2. Nah, di sini saya mensubstitusikannya ke persamaan yang kedua. 3X ditambah Y sama dengan 9.000. 3X ditambah 1.500 sama dengan 9.000. 3X sama dengan 9.000 dikurang 1.500. 3X sama dengan 7.500. X sama dengan 7.500 dibagi 3. X sama dengan 2.500. Sehingga didapatkan bahwa harga 1 ikat sayur sawi itu 2.500 dan sebuah wortel itu 1.500. Nah, Alipatri kan bingung berapa sih banyak uang yang harus dibayarkannya, maka dapat kita cari ya dengan cara 5 kali 2.500 ditambah 1.500 sama dengan 12.500 ditambah 1.500 sama dengan 14.000. Jadi, banyak uang yang harus dibayarkan untuk membeli 5 ikat sayur sawi dan 1 buah wortel oleh Alipah tadi adalah seharga 14.000. Nah, contoh yang kedua yaitu tentukan solusi persamaan dari 2X tambah 4Y sama dengan 8 dan 3X min Y sama dengan min 9. Kita menggunakan metode eliminasi.
2x ditambah 4y sama dengan 8, 3x min y sama dengan min 9. Kita eliminasikan ya salah satunya. Ini saya mengeliminasikan yang pertama. 2x ditambah 4y sama dengan 8. 3x min y sama dengan min 9. Agar samakan ya 2 dengan 3, KPK-nya itu 6 kan? Maka ini dikali 3 dan yang di bawah persamaan kedua itu dikali 2. Maka 2x dikali 3 6x, 4y dikali 3 12y, 8 kali 3 24, 3x dikali 2 6y, min y dikali 2 min 2y. Min 9 kali 2 min 18. Kita kurangkan 6x dikurang 6x yaitu 0 atau tidak usah ditulis. 12x dikurang min 2 yaitu 14y, 24 dikurang min 18 yaitu 42. Sehingga 14y sama dengan 42. Y sama dengan 42 dibagi 14, Y sama dengan 3. Selanjutnya kita eliminasikan lagi ya untuk mencari nilai X-nya. 2X tambah 4Y sama dengan 8. 3X min Y sama dengan min 9. Agar sama Y-nya ini, maka yang ini dikali 1, yang ini dikali 4 ya. 2x kali 1 2x, 4y kali 1 4y, 8 kali 1 8, 3x dikali min y sama dengan min 9, 3x kali 4 min 3x kali 4 12x, min y kali 4 min 4y, min 9 kali 4 min 36. Sehingga kita jumlahkan 2x ditambah 12x sama dengan 14x, 4y ditambah min 4y itu 0, 8 ditambah min 36 min 28, sehingga 14x sama dengan min 28. X sama dengan min 28 dibagi 14x sama dengan min 2. Sehingga kita dapat himpunan penyelesaiannya yaitu min 2,3. Nah, kita ke contoh yang ketiga ya, yaitu tentukan solusi dari persamaan 2x min 3y sama dengan 3, x tambah 2y sama dengan 5 menggunakan metode campuran, yaitu metode substitusi dan eliminasi. Pertama kita eliminasikan dulu ya. Yang pertama 2x min 3y sama dengan 3, x ditambah 2y sama dengan 5. Maka 2x min 3y sama dengan 3 kali 1 sama dengan x ditambah 2y sama dengan 5. Agar variabel x-nya samain, maka yang ini tetap dikali 1, yang ini dikali 2 ya. Maka 2x kali 1 2x min 3y kali 1 min 3y, 3 dikali 1 3, x dikali 2 2x, 2y dikali 2 4y. 5 kali 2 10, sehingga kita kurangkan 2x kurang 2x 0, min 3y dikurang 4y sama dengan min 7y, 3 dikurang 10 min 7, y sama dengan min 7 bagi min 7, y sama dengan 1. Kita cari nilai x-nya ya, kita substitusikan ke salah satu persamaan ya. X ditambah 2y sama dengan 5, x ditambah 2 kali 1 karena y-nya didapat 1 kan, sama dengan 5, x sama dengan 2. X tambah 2 sama dengan 5, maka X ditambah 5 kurang 2 karena dia pindah ruas ya, kan berubah jadi negatif ya. X sama dengan 3, sehingga himpunan penyelesaian didapatkan 3,1. Sangat mudah sekali kan teman-teman. Ini kita gunakan metode yang terakhir, yaitu metode grafik. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X ditambah 2Y sama dengan 2 dan 2X ditambah 4Y sama dengan 8 untuk X, Y, irisan R menggunakan metode grafik ya. X ditambah 2Y sama dengan 2, titik potong dengan sumbu X caranya Y sama dengan 0, maka X ditambah 2 kali 0 sama dengan 2. X sama dengan 2. Titik potongnya adalah 2,0. Titik potong dengan sumbu Y caranya adalah X sama dengan 0. 0 ditambah 2Y sama dengan 2. Kita masukkan nilai X-nya 0, maka 0 ditambah 2Y sama dengan 2, 2Y sama dengan 2, Y sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Sehingga titik potongnya 0,1 di persamaan X. Sehingga titik potong X ditambah 2Y sama dengan 2 di sumbu X, yaitu didapat 2,0 di sumbu Y 0,1. Ke persamaan yang kedua yaitu 2X ditambah 4Y sama dengan 8. Titik potong dengan sumbu X nya adalah Y sama dengan 0. Maka 2X ditambah 4 dikali 0 sama dengan 8. 2X sama dengan 8. X sama dengan 4 dibagi 8 dibagi 2 yaitu 4. Titik potongnya 4 dan 0. Titik potong dengan sumbu Y caranya X sama dengan 0. Maka 2 kali 0 ditambah 4Y sama dengan 8. 4Y sama dengan 8, Y sama dengan 2. Titik potongnya 0 dan 0,02. Nah, inilah grafiknya. Berdasarkan gambar grafik sistem persamaan di atas, tampak bahwa kedua garis tersebut tidak akan pernah berpotongan karena keduanya sejajar. Dengan demikian, himpunan penyelesaian dari X ditambah 2Y sama dengan 2 dan 2X tambah 4Y sama dengan 8 adalah himpunan kosong. Hai teman-teman, berjumpa dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Tahukah Anda apa itu pertidaksamaan linier dua variabel?
Pertidaksamaan linier dua variabel merupakan suatu kalimat terbuka matematika yang di dalamnya memuat dua variabel dan memiliki tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Bentuk umum dari pertidaksamaan linier dua variabel adalah AX plus BY lebih dari C, AX plus BY kurang dari C, AX plus BY lebih dari sama dengan C, dan AX plus BY kurang dari atau sama dengan C. Nah, adapun langkah-langkah penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel ini, yang pertama kita ubah tanda pertidaksamaan tadi menjadi tanda sama dengan. Kemudian kita cari nilai titik X saat Y sama dengan 0 dan juga sebaliknya. Lalu gambar grafik garis yang menghubungkan kedua titik dan yang terakhir arsir daerah yang bersesuaian dengan tanda pertidaksamaan. Nah, di sini ada contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari 5X plus 3Y kurang dari sama dengan 15. Sesuai dengan langkah tadi, kita ubah dulu tanda kecil dari atau sama dengan itu menjadi tanda sama dengan. Jadi, sehingga didapatlah 5X plus 3Y kurang dari atau sama dengan menjadi 5X plus 3Y sama dengan 15. Nah, kemudian kita tentukan nilai X saat Y sama dengan 0. Maka kita substitusikan nilai Y-nya menjadi 0. 5X plus 3 kali 0 sama dengan 15. 5X sama dengan 15. Maka X sama dengan 3. Nah, kemudian kita tentukan nilai Y jika X-nya sama dengan 0. Sehingga kita substitusikan nilai X-nya itu sama dengan 0. Maka 5 dikali 0 ditambah 3Y sama dengan 15. 3Y itu sama dengan 15, sehingga Y sama dengan 5. Nah, di sini ada tabel. Ini untuk titik-titik di grafik nanti saat X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 5, sehingga didapatlah titik 0,5. Nah, di saat Y-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 3, sehingga didapatlah titik 3,0. Kemudian kita gambarkan grafiknya di titik ini, 0,5 dan 3,0. Nah, karena tandanya kurang dari atau sama dengan, maka daerah yang diarsir adalah daerah di bawah garis. Sehingga daerah yang tidak diarsir ini adalah daerah himpunannya. Nah, di sini ada contoh soal yang kedua. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel berikut. X plus Y kurang dari sama dengan 9, 6X plus 11Y kurang dari sama dengan 66, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Seperti langkah sebelumnya, kita ubah dulu tanda kurang dari atau sama dengan ini menjadi tanda sama dengan, sehingga diperolehlah X plus Y sama dengan 9. Kemudian kita tentukan titik-titik grafiknya saat nilai X jika Y sama dengan 0. X plus 0 sama dengan 9, sehingga didapatlah X sama dengan 9. Nah, untuk nilai Y jika X sama dengan 0, maka kita ganti nilai X-nya menjadi 0, sehingga diperolehlah Y sama dengan 9. Nah, kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, 6X plus 11Y kurang dari sama dengan 66, itu kita ubah tandanya menjadi sama dengan. Kemudian kita tentukan nilai X jika Y sama dengan 0. Nah, maka kita substitusikan nilai Y-nya menjadi 0. 6X plus 11 dikali 0 sama dengan 66, maka 6X sama dengan 66. Sehingga diperoleh X sama dengan 11. Nah, untuk nilai Y jika X sama dengan 0, kita ganti nilai X-nya menjadi 0, sehingga diperoleh 6 dikali 0 ditambah 11Y sama dengan 66, 11Y sama dengan 66, Y sama dengan 6. Nah, di sini ada titik-titik X, Y yang kita peroleh dari hasil nilai X jika Y sama dengan 0 dan nilai Y jika X sama dengan 0. Nah, setelah mendapatkan titik-titiknya, kita gambar grafiknya. Nah, di sini ada gambar grafiknya. Ini kita lihat ya, di sini ada titiknya 9,0 dan 0,9. Terus di titik yang kedua itu ada 0,6 dan 0,11. Nah, untuk soal seperti ini kita gunakan metode kebalikan. Jika tandanya kecil dari atau kecil dari sama dengan, maka yang diarsir adalah daerah di sebelah kanan garis. Nah, untuk soal tadi kan
tandanya kecil dari atau kurang dari atau sama dengan. Nah, maka daerah yang diarsir adalah daerah di sebelah kanan garis. Kemudian untuk X lebih dari sama dengan 0, daerah yang diarsir adalah sebelah kiri garis. Nah, daerah yang berwarna ini adalah daerah yang tidak karena arsiran. Maka daerah ini disebut dengan himpunan penyelesaiannya. Nah, itulah tadi penjelasan materi tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Tentunya mudah, bukan? Nah, sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Itulah tadi penjelasan singkat dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.